Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Yang kami hormati Kepala BNN Kota Singkawang, Bapak Toto Budi Suprapto SIP. Yang kami hormati Bapak Pendeta Victor Fikir Sarongan STR, dan seluruh rekan-rekan kerja yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya dan pemeliharaannya kepada kita semua. Kita bisa berkumpul bersama dalam ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka kegiatan pembinaan rohani dan mental pegawai BNN Kota Singkawang. Namun sebelum kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang akan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Agus Teddy. Kepada Bapak dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Komandan dan Pak Pendeta dan rekan-rekan semua memimpin doa secara keyakinan saya dan kewajiban mereka. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan Maha Kuasa, pengatur alam semesta, dengan mengucapkan puji syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, dan beriring salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi pilihan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah pemilik arsy yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertawakal, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Hari ini kami melaksanakan bimbingan rohani. Oleh karena Allah, berilah hidayah dan taufik serta inayah, kiranya menyirami dan mewarnai kolbu-kolbu kami, sehingga kami dapat mengamalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Wahhab, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami. Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah dengan keinginan dan kemampuan, disertai dengan keikhlasan untuk meningkatkan semangat dan bekerja untuk kemaslahatan kami, bingkai kami, sayang dan petunjuk-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan pekerjaan dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sungguhnya di atas sesuatu itu Engkaulah yang Maha berkuasa untuk menentukannya. Ya Allah, Ya Fatahu, Ya Alim, kini kami menghadap-Mu, memohon ampun dan berserah diri dengan rendah hati, mengakui segala kesalahan. Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, kepadamu lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih pembacaan doa dari Pak Agus Teddy. Sekarang kita masuk kata sambutan dari Kepala BNN Kota Singkawang oleh Bapak Toto Budi Suprapto SIP. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namun budaya. Salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormati Bapak Vicky, selaku, kalau istilah kami itu narasumber Pak, kegiatan BNN, kegiatan Pak Sahabat narasumber Pak ya. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, yang tidak saya sebut satu-satu karena jumlahnya ada 26 Pak, kita Pak. Kami sampaikan kita ini 26 melaksanakan program
BN4GN sesuai Impres Presiden nomor 2 tahun 2020. Wilayahnya Pak, wilayah tugas kami ini pembukaan aja Singkawang Pak. Jadi tugas kami kebetulan ada tugas baru Pak, karena di Sampang tidak ada BNK untuk program BN4GN, kami yang sesuai perintah dari pimpinan kami di provinsi. Terima kasih untuk Pak Vicky sudah bisa datang ke tempat ini, bisa menyampaikan nanti semacam motivasi atau apalah sifatnya kepada kami. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, kegiatan ini setahun 2 kali. Kemarin laporan dari Pak Uki, yang pertama sudah dilaksanakan Pak Uki ya, dengan undang Pak Ustadz dulu. Kemudian atas saran Pak Oki juga, Pak, kita bisa mengundang rohaniawan di luar Muslim. Jadi kita menghormati Pak Oki juga. Bagus juga yang disarankan Pak Oki karena keberagaman kita ini NKRI. Jadi, kalau perlu nanti kayak waktu saya di Polda ada dari tokoh Konghucu, Buddha, Hindu, nggak masalah. Cuman karena kita di sini hanya Kristen, Katolik, Muslim kan, jadi hanya mungkin rohaniawan yang diundang ya 3 agama itu aja nanti. Kalau memang ke depan masih ada kegiatan semacam ini. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga dalam hal ini, selama ini kita sudah bekerja sama dengan Pak Vicky ini dalam hal menggelorakan lagu Mars BNN melalui radionya. Nah, Pak Vicky ini yang punya radio Mustika ya Pak ya, di tetangga kita di Kaliasih. Jadi setiap hari beliau sudah menggelorakan, sudah membantu program kita dengan menggunakan BNN, Mas BNN. Selanjutnya bersama dengan kita ini Pak Vicky juga membawa rekan-rekan kita ini seniman ya, kalau seniman Singkawang ini Pak siapa Pak? Andi Pak. Pak Andi dengan Mbak siapa? Ani. Mbak Andi sama Ani. Andi sama Anggi ya? Nah, jodoh memang kan. Kebetulan Bapak Ibu ini suami istri, juga pengarang lagu, dan ini mbaknya penyanyinya. Ini Pak William, udah tahu kan? Tetangga Pak William. Kenal Pak William? Tahu. Tahu tapi kenal nggak? Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama Pak Budi melalui Pak Andi. Nanti saya juga berkeinginan untuk bersama melaksanakan program BN4GN, mungkin satu saat bisa memviralkan lagu yang intinya tentang pencegahan narkotika menggunakan kearifan lokal, mungkin bahasa Dayak Singkawang ya Pak William. Ada Pak William Dayak Singkawang? Dayak apa? Dayak Salaho ya. Nanti ke depan juga nanti akan HK, bahasa HK juga. Saya kepingin juga ada lagu semacam itu, syairnya yang isinya menyampaikan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Singkawang. Saya saat tidak saya perpanjang, mungkin lebih cepat lebih bagus kegiatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Kepala BNN Kota Singkawang. Sekarang kita masuk pada ceramah rohani yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Victor Fikir Sarongan STR. Pada Bapak dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh berjumpa. Sebelum saya akan masuk dalam materi-materi yang akan saya sampaikan dalam program ini, saya akan bawa kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya, tentunya saya meminta yang sesuai dengan keyakinan kepercayaannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur melalui BNN Singkawang ini
Kami tahu Tuhan beracara mencerdaskan anak bangsa. Tuhan beracara menanggulangi masalah masyarakat bertalian dengan war on drugs. Dan pada kesempatan ini, dalam pertemuan ini, saya dipercaya untuk membicarakan atau membagi, men-sharekan motivasi-motivasi ilahi. Saya berterima kasih, Tuhan tolong Roh Kudus ambil alih pertemuan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya tetap duduk saja kalau gitu ya. Ya, puji Tuhan. Yang saya hormati Kepala BNN Kota Singkawang, Bapak Toto, dan semua rekan-rekan ya, pegawai di tempat ini, di BNN Singkawang ini yang saya kasihi. Sebagai hamba Tuhan, tentunya ya saya harus berbicara dalam dua perspektif. Ya, pasti saya akan kaitkan dengan pemahaman-pemahaman dalam sudut pandang atau angle Kristiani. Namun tentunya akan lebih umum yang pasti, ya, lebih umum karena semua kita ini adalah ciptaan Tuhan. Itulah yang penting. Ya. Semua kita ini ciptaan Tuhan, semua kita ini makhluk-makhluk yang mulia di hadapannya. Saya kira hal ini sepakat kita. Amin. Ya. Yang pasti saya sangat berterima kasih, ini momentum. Ini momen pertama saya ada di depan Bapak Ibu yang terhormat, merupakan pahlawan-pahlawan saya katakan ya, untuk mencerdaskan, menanggulangi dan mengarahkan masyarakat untuk lebih lagi menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan tentunya mendapatkan tema mengenai disiplin pegawai. Wah, ini menarik. Menarik sekali disiplin pegawai ini. Dan saya coba bertanya, saya coba menganalisa. Dan kalau saya sebagai seorang rohaniawan Kristen, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, pastinya saya doakan, saya berdoa untuk tema ini. Tuhan mau bicara apa sih? Gitu. Itu. Nah, perlu juga saya perkenalkan kali Pak ya. Saya pendeta Victor Vicky Sorongan, STH, dari Manado. Keluarga saya sudah 3 tahun di sini. Saya dipercayakan mengelola radio itu swasta ya, Radio Mustika 102.8 FM, bisa didengarkan melalui radio lokal dan juga bisa melalui streaming. Saya sering bagi itu link streaming, dan kali ini kita on air ya. Bapak Ibu, kita ini lagi on air di Radio Mustika, mungkin bisa juga dimonitor ya. Tapi kalau kita ada di sini semua, ya biarlah orang lain yang monitor. Juga IG Pak ya, Pak. Melalui IG apa itu? Facebook. Oh, Facebook itu powerful menurut yang saya amati. Oke, kita bicara soal kedisiplinan, kita bicara soal disiplin pegawai. Yang saya doakan di situ adalah apa sih Tuhan mau sampaikan buat kita di sini. Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu apa sih yang mau saya sampaikan? Kalau berbicara mengenai disiplin, sejak TK saya kira kita sudah diajarkan. Ini bukan terminologi yang baru. Bahkan mungkin bukan sejak TK ya, sejak kita lahir atau bahkan dalam kandungan saya kira. Ya karena education itu mulai dari dalam kandungan. Nah, berbicara disiplin sudah terlalu sering kita dengar, kita ajarkan atau kita siarkan, kita dapatkan. Namun ada hal yang ingin saya bagikan kepada kita, bahwa kedisiplinan itu sendiri ya harus didasari pada satu kalimat. Kedisiplinan itu, saya ulang, kedisiplinan pegawai, kata disiplin itu sendiri untuk menghidupi disiplin itu sendiri harus didasari pada satu kalimat atau satu kata ya,
yaitu manusia itu sendiri. Antropologi. Ya, antropologi ini penting. Apa sih antropologi? Bicara mengenai antropologi yang berasal dari bahasa Yunani, anthropos, berarti manusia, ya. Anthropos itu bicara mengenai manusia, dan logos, jadi antro dan logos, antropologi. Logos itu knowledge, ilmu, ya. Antro bicara mengenai manusia. Bicara mengenai atau penjelasannya yang tepat atau lebih mengarah kepada kemanusiaan, antropologi berarti wacana, bernalar, berakal, dan disebut ilmu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari manusia. Ya, menurut Oxford antropologi, ya, menurut satu teori antropologi menurut Oxford di sini adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Ini bicara manusia dulu. Mengapa? Karena manusia itu adalah pelaku kedisiplinan atau pelaku sifat atau perilaku disiplin itu sendiri. Kalau seseorang gagal, nah ini Bapak Ibu saya pikir penting banget. Kalau seseorang gagal menemukan, menghayati makna manusia, dia akan gagal dalam perdisiplinan. Dalam kedisiplinan pun dia akan gagal atau tidak bisa maksimal. Kenapa? Dia tidak tahu dirinya adalah manusia. Pak, apakah banyak manusia tidak tahu bahwa dirinya manusia? Banyak. Dia sebenarnya wujudnya manusia, tapi perilakunya tidak manusia. Banyak begitu. Banyak. Dalam pemahaman saya, ya, dalam Alkitab saya yang saya pahami, ada satu ayat yang mengajarkan mengenai belajar pada semut. Itu luar biasa. Saudara tahu ternyata ada banyak semut lebih manusia daripada manusia. Ternyata bisa begitu loh. Bukan berarti semut kita paralelkan sebagai manusia. Maksudnya sifat semut. Di Alkitab itu ada satu ayat yang berbicara mengenai engkau pemalas belajar sama semut. Nah, ternyata semut itu sangat anti dengan namanya kemalasan. Sementara manusia banyak nggak manusia pemalas? Banyak. Saya mau katakan bukan kita sebenarnya tidak ada dalam teori edukasi, teori pendidikan. Tidak ada orang bodoh, tetapi orang malas. 8%. Dikatakan di sana, ya, ini filosofi semut, ya, filosofi semut. Semut itu digambarkan juga sebagai sesuatu yang produktif, ya, produktif. Filosofi semut di situ katakan dia mengumpulkan makanan pada waktu musim panas. Waktu musim panas dia sudah mengumpulkan makanan, sehingga waktu musim penghujan di mana dia tidak bisa berusaha, dia ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Sudah ada stok cadangan. Sementara banyak manusia lebih besar apa? Pasar daripada tiang. Lebih apa? Kecenderungan hidupnya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Lalu maunya gaji besar, pendapatan besar dengan upaya kecil. Tidak bisa. Ada kalimat juga yang saya dapatkan melalui pembelajaran yang saya terima dari dunia teologi. Yang malas jangan makan. Betul? Ada begitu kan ya? Orang malas jangan makan. Wah, begitu ya. Nah, ini semua bersangkut dengan manusia tentunya, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu ketika kita bicara mengenai kedisiplinan pegawai, kita harus tarik kembali kepada suatu pemahaman bahwa manusia akan dikatakan manusia, pantas disebut manusia kalau dia disiplin. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau dia tidak disiplin, pantas nggak dia disebut manusia? Itu yang tidak usah dijawab pada saat ini.
Tentunya kita bertarung dengan ini, saudara. Bertarung dengan satu kata ini yang namanya disiplin, pegawai yang disiplin. Ada banyak teori, ada banyak istilah-istilah yang bisa kita kaji. Apa sih itu disiplin? Namun saya bagikan saja secara sederhana dalam waktu yang singkat ini. Disiplin harus menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi sesuatu kewajiban. Disiplin mesti menjadi kebutuhan. Kalau hanya menjadi suatu kewajiban, kita terpaksa. Padahal bahasa Jawanya Pak ya, hidup itu ojo dipaksa-paksa karena kita manusia. Betul kan? Disiplin merupakan sikap, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ruang lingkup disiplin yang dapat meliputi ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Yang membuat kedisiplinan memiliki cakupan yang luas, saudaraku. Satu kata disiplin, tapi luas banget. Disiplin apa dulu? Kalau sebagai pegawai absensi. Kalau penyiar saya bilang, kalau Anda menyiar jam 8 kurang 15 menit atau jam 7.45 menit, kamu sudah harus ada di sini. Kalau saya, Bapak Ibu mau tahu, ada hal yang saya sudah lakukan berulang-ulang kali, sudah bertahun-tahun. Yang menurut saya sih itu bagian juga dari disiplin. Saya sangat disiplin. Yang pertama dalam hal doa. Doa menurut saya sangat disiplin. Saya lolos ya. Pagi setengah 5 itu sudah. Dan saya sudah targetkan setiap hari saya berdoa minimal 1 jam. 1 jam nggak nonton. Apa aja yang diomongin. Nah kalau ini nantilah. Ini konteksnya kekristenan. 1 jam. Jangan nanti hanya berdoa untuk orang Kristen ya. Berdoa cuma waktu makan. Makan 3 kali, doa 3 kali. Bangun tidur doa. Baru mau tidur doa. Lalu doanya cuma laporan. Kayak satpam. Laporan, Tuhan saya mau bobo. Berkatilah. Tuhan jadi apa itu? Jadi kacing. Sorry. Banyak orang Kristen mengkacingkan Tuhan. Nah, saya bicara konteks Kristen ya. Mengkacungkan Tuhan karena Tuhan hanya disuruh-suruh berkati aku Tuhan. Awas ya kalau tidak diberkati. Bahaya. Nah begitu ya. Tidak pakai menuntut apa kalau ancam-ancam awas. Tapi dari sikap hatinya dia tidak menghormati Tuhan. Berkati aku Tuhan. Berkati makanan minuman ini. Jagai aku Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Tuhan jadi security. Nah makanya dalam doa-doa itu saudara, untuk konteks kekristenan, doa itu dialog, bukan sekedar meminta. Nah saya disiplin di situ. Itu yang satu. Yang kedua Pak, salah satu yang membuat yang sangat disiplin dalam hidup saya itu ngopi pagi. Makanya tadi beliau saya mau ngopi dulu Pak, saya sudah doa. Begitu kan Pak, 2 hal ini. Itu antara lain. Jadi ada keseimbangan antara rohani dan jasmani. Nah, gitu ya. Yang lain-lainnya tentunya ada. Oke, kita bicara terus ya. Kedisiplinan mencakup ya hal yang sangat luas. Ya bagaimana seseorang memberikan kesanggupannya untuk patuh dan berusaha tunduk terhadap aturan, dan bahkan lebih luas lagi terhadap kepentingan yang bukan kepentingannya. Jadi ketika kita menjadi pegawai, ingat kita adalah pelayan. Katakan amin. Setuju ya? Ketika menjadi seorang pegawai di BNN, entah dia petinggi, pemimpin, dan kita yang ada, kita adalah pelayan masyarakat. Katakan pelayan. Ya, pelayan, bukan bos. Wah, dalam konsep kekristenan, terlebih besar seseorang yang dilayani apa yang melayani? Yang melayani. 100. Siapa kata namanya?
Mei 100 yang tidak potong utang. Konsep kita ini bukan bos, saudaraku. Tanamkan itu di hati bahwa kita ini bukan bos, tapi kita ini adalah seorang, kalau saya mau katakan ya namanya pelayan. Kalau bahasa orang Kristen itu doulos. Doulos itu hamba. Makanya ada istilah hamba hukum dan hamba kebenaran. Nah kalau untuk BNN kita lebih cocok pakai hamba apa? Ya kita belum tahu, saya belum punya terminologi. Ya coba dipikirkan. Pengemban kali Pak. Hah? Pengemban. Ya bisa pengemban, pelayan, hamba hukum dan yang lain sebagainya. Kalau saya hamba Tuhan dan saudaraku, sebenarnya gini ya, ketika kita menyadari kita adalah manusia, semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan itu ibadah. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, baik engkau makan, minum, bekerja dan yang lainnya untuk Tuhan Sang Pencipta. Nah itu adalah ibadah. Oleh sebab itu saudaraku, tidaklah salah kalau kedisiplinan itu, disiplin pegawai itu bukanlah sebagai suatu kewajiban lagi, tapi suatu kebutuhan. Ibarat kita butuh air, butuh minum ketika kita dahaga, lega. Bisakah seseorang bertahan hidup kalau tidak minum air? Tidak bisa. Demikian juga dengan disiplin. Harusnya begitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, paham ya. Sederhana. Tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Nah, saya memotivasi kita. Karena kita ini manusia dilihat dari sisi antropologi. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Mari kita kedepankan ini menjadikan kebutuhan. Disiplin adalah kebutuhan. Nah, penerapan disiplin di lingkungan pekerjaan dapat dimulai dari hadir tepat waktu. Katakan hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Gampang gak itu? Jujur juga. Tunjuk nih. Hadir tepat waktu. Nah, karena kita ini seorang pelayan, bukan bos. Yang suka terlambat biasanya berpikiran bos, aku harus dilayani. Tapi kalau kita bermental melayani, oh beda. Ya, hadir tidak terlambat. Waktu sangat dihargai. Halo Bapak Ibu, semua tanggung jawab wajib tuntas, tas. Tanggung jawab. Ketika seseorang bersedia menerima digaji oleh negara, berarti kita pun harus bersedia menuntaskan tanggung jawab. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Iya. Karena membagi waktu dan fokus untuk tidak mengerjakan hal lain di luar pekerjaan tersebut juga merupakan salah satu penerapan disiplin. Saudaraku, ada hal yang kecil ya yang saya perhatikan ketika orang membuat janji. Sudah di mana? OTW. Itu kan. Sudah di mana OTW? Ternyata OTW dari kamar mandi ke kamar tidur, bukan OTW ke kantor. Wah, kalau akal-akalan begitu sih banyak orang bisa melakukan itu. Tetapi saya mau katakan orang-orang seperti itu menurut saya kemanusiaannya perlu dipertanyakan. Iya, salah kalimatnya atau bagaimana? Nah itu OTW nggak salah kalimatnya. Fakta di lapangannya yang perlu dipertanyakan. Iya kan? Ketika janji, iya kan? OTW itu hal kecil kelihatan. Dan saudara ya, tolong dicatat kalimat ini. Saudara yang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, nggak mungkin dipercaya dalam hal besar.
Hanya atasan yang maaf ya, yang nggak paham hidup kalau dia mempercayakan orang yang tidak dapat dipercaya. Makanya yang mau pacaran ada yang belum punya pacar. Coba acara. Yang belum punya pacar, coba uji dia dari salah satu saja yang kecil, hal-hal yang kecil saja. Sudah cukup kali Pak ya waktu saya? Belum ya? Saya tak mau lama-lama juga. Sedikit lagi Pak ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara, Bapak Ibu? Atau lanjut dulu ya? Hal kecil saja. Kita tidak bisa menilai calon pasangan hidup kita itu kalau dalam hal-hal kecil. Kita tidak bisa menerima dia apa adanya kalau dalam hal-hal kecil saja. Sorry, tidak bisa dipercaya. Saya ingat satu kata Pak Ahok ya, kalau mau ingin tahu pribadi seseorang ya, mau ingin tahu siapa dia, kasih dia jabatan, kasih dia posisi. Tapi kalau saya mau lebih mendarat lagi, lebih membumi, ingin tahu karakter seseorang, uji dia lewat kasih duit. Uang itu akan menunjukkan karakter asli kita sebenarnya. Makanya orang yang makan tulang, ya orang yang suka gaji buta, yang tidak tahu berterima kasih, tidak menghargai kemanusiaannya yang sebenarnya, itu sebenarnya belumlah sesungguhnya manusia yang manusia. Di daerah kami ada istilah si Toutumoto. Orang Manado. Kalau ke Manado turun di bandara, ya bandara Samratulangi, kita menemukan kalimat sitou timoto. Artinya apa? Kamu bukanlah manusia kalau tidak mentoukan to. Sitou timoto itu berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Sitou timoto. Nah, kedisiplinan itu bicara mengenai manusia yang memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia kalau kita hari-hari kita gosipin dia? Ada orang sikap hidupnya dalam berdisiplin ya, sebagai pegawai gaya kodok. Dia sikut sana, sikut sini, supaya dia yang naik. Dia korbankan orang lain. Sorry, orang seperti Anda bukan manusia sesungguhnya. Pak, kasih ya, Pak ya. Nah, kita kan mau bicara manusia ini. Ada banyak orang yang mengorbankan orang lain untuk dia naik. Sehingga dia menjelekkan yang lain supaya dia dipuji. Saudara bukan manusia. Saudara setengah manusia. Menjelekkan orang lain, membuat gosip, fitnah. Saudaraku, fitnah lebih kejam dari salah. Fitnah lebih kejam daripada tidak menfitnah. Ya ya, itu paling gampang itu. Bahwa fitnah lebih kejam daripada tidak menfitnah. Besok jangan PHP Sum. Patah hati. Oke, saudaraku ya, kebutuhan disiplin menjadi kebutuhan. Ya, disiplin bukan sesuatu aturan saja. Sebenarnya kita sebagai manusia pada hakikatnya manusia, disiplin bukan menjadi suatu aturan lagi, kebutuhan. Disiplin bukan sesuatu aturan atau tuntutan yang harus dilaksanakan. Suami setia sama istri itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang ajaib, yang hebat. Tapi ternyata kedisiplinan, berbicara mengenai kedisiplinan yang bertalian dengan setia hari ini itu mahal. Padahal laki-laki setia terhadap istrinya itu belumlah sesuatu yang hebat. Karena yang tidak setia sama istrinya itu ya sebenarnya dia tidak. Awan Yusuf. Kalau dia menyadari dirinya manusia, dia akan setia dengan istrinya. Kalau dia menyadari dirinya adalah manusia, dia akan disiplinkan dirinya untuk setia dengan suaminya. Belum, tidak lagi menjadi orang yang suka membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke istrimu dengan istri orang. Itu disiplin, bos. Dan saya mau katakan, kesuksesan kita sebagai pegawai dimulai dari keluarga.
Percaya deh. Jenderal bintang 2 rontok karena dia tidak disiplin dengan keluarga. Ya serius. Benar. Suksesnya Anda itu dimulai dari sukses Anda beristri. Suksesnya Anda dimulai dari Anda bersuami. Orang yang mulai membanding-bandingkan istri atau suaminya dengan istri atau suami tetangga, saya mau katakan Anda gagal. Kalau yang positif boleh kali ya, tapi janganlah sakit hati kita. Ojo dibanding-banding ke. Tapi kan ada pepatah bilang di balik pria yang sukses itu ada seorang istri yang hebat kan. Oh iya. Jadi kalau istri yang lebih dari satu makin hebat pria. Oh, jangan singgung lagi kau. Iya, omongan doa kayak. Oh, ini jangan di skip ya. Aku baru lihat Kirimkan. Saya kembali ke Sambo nih, kayaknya udah direncanakan. Nah, tapi itu serius. Serius. Anda boleh sukses tinggi apapun pangkat Anda, tapi kalau Anda tidak bisa mengasihi istri, Anda belumlah manusia. Aku seorang suami belumlah. Belum. Soalnya panggillah, ajarlah saya, kita diskusi soal kemanusiaan. Ini direkam loh saudara. Tidak main-main saya ngomong, ini ada di depan petinggi ini saya ngomong. Bukan petinggi Pak, bukan. Mata Tuhan yang ada petinggi. Sama. Karena kita di BNN kan Bapak. Oke ya, lanjut ya. Jadi mari kita belajar soal kedisiplinan itu kebutuhan. Ya. Jangan lagi itu menjadi tuntutan atau suatu kewajiban. Capek kita itu karena dituntut di kewajiban. Makanya paling bagus kita menjadi to be bukan to do. Pak, Bapak ngomong ini sepertinya mengawang-awang. Saudaraku, kenapa banyak orang bilang seperti mengawang-awang? Karena kedisiplinan atau kemanusiaan seseorang berkalian dengan kedisiplinan hari ini makin keruh. Sulit sekali kita menemukan orang-orang yang betul-betul orang. Manusia yang betul-betul manusia. Jangankan itu, saya mau katakan, saya suka ngomong ke pendeta-pendeta. Saya bilang pendeta saja tidak jamin dia hamba Tuhan. Betul lah Pak. Pendeta tidak jaminan dia itu seorang hamba Tuhan. Tidak jaminan. Nah oleh sebab itu, karena kita ini adalah pegawai abdi negara, ya abdi masyarakat, kita ini seorang pelayan masyarakat. Mari miliki disiplin. Jadikan itu kebutuhan. Kalau aku tidak disiplin, rasanya aku ini kok kurang sesuatu yang aku lakukan. Aku kurang apa ya? Ada yang hilang kalau tidak disiplin. Wah kalau kita seperti ini, kita berarti setia dari perkara kecil. Dan saya percaya hanya akan terus naik bukan turun, menjadi depan bukan menjadi ekor. Sangat saya yakin, sangat percaya. Bukan semua harus jadi KBNM, sorry ya, bukan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua rekan-rekan pelayan pekerjaan di sini, ya, mari bangun kemanusiaan kita. Ya, keluar dari tempat ini kita bekerja dengan semangat baru. Kita melayani dengan semangat baru. Kita menjadi insan-insan Pancasila yang betul-betul memanusiakan manusia. Ketika kita memanusiakan manusia, pasti kita dimanusiakan juga. Dan terlebih, kita bukan mencari hormat dari manusia. Kita akan mendapatkan hormat dari Sang Pencipta kita. Maju terus dalam Tuhan, maju terus dalam pelayanan. Doa saya menyertai Bapak Ibu semuanya. Amin. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Pak Vicky di sini, silakan Pak. Sudah sebagai nih langsung. Bosen. Boleh. Mohon izin, Bapak. Siapa? Pendeta, kita bicara karena konteksnya adalah disiplin. Berarti kita kan mengukur diri kita, Pak ya, mengukur diri kita. Ada semacam sebuah mungkin filsafat, Pak. Ya, mungkin juga ini bisa mohon penjelasannya juga. Karena disiplin berarti kembali kepada kita sendiri kan. Oleh karena itu, orang yang tidak disiplin berarti orang yang tidak tahu diri, Pak.
Karena ada filsafat seperti barang siapa mengenali dirinya, Ya, ya kan? betul. Barang siapa mengenali dirinya pasti akan tahu, akan mengenal Tuhannya gitu. Wah, mantap. Nah, berarti kalau ada kedisiplin, orang yang disiplin berarti tidak mengenal Tuhan. Ya, Kan gitu. Maaf ya. Terima kasih. iya. Ini filosofis. Kalau saya balikin aja langsung ya. Kalau dia mengenal Tuhannya, Tuhan tidak mungkin tidak disiplin. Berarti kalau dia tidak disiplin, ya dia tidak mengenal Tuhan. Atau paling tidak dia tidak berkomitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Itu saya kira gitu Pak, jawaban singkatnya. Ya kembali kepada kemanusiaan tadi, bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang termulia loh Pak, lebih mulia dari malaikat. Kira-kira begitu Pak ya? Malaikat itu tidak punya target untuk apa, menyenangkan dia, menyenangkan sang pencipta, target seperti kita maksudnya. Nah, tapi kalau ini kan kembali akan masuk ke teologis ya. Tadi aja saya setuju Bapak bilang bahwa memang orang yang bertuhan akan nampak dari kelakuan. Itu saja. Nah, kenapa banyak orang tidak disiplin dalam konteks disiplin? Karena memang dia tidak sungguh-sungguh bertuhan. Kalau dia bilang saya sungguh-sungguh bertuhan tapi tidak disiplin, saya bingung Tuhan yang mana. Gitu Pak ya? Ya. Ada lagi mau tanya kan? Warna merah. Ada Pak. Jangan cerita. Atau mungkin kalau nggak ada? Intinya bahwa disiplin itu setia ya. Ada bagiannya sih. Bagiannya. Kalau bagi kami disiplin bukan hanya setia juga, disiplin perilaku, disiplin waktu, itu tadi kan. Iya, siap. Nah, kita mulai dari yang kecil tadi. Iya, setia. Jadi kalau memang kita nganggap bekerja ini kita anggapnya Tuhan gitu, mungkin kita nggak akan nyimpang. Terus Pak Vicky itu saya sampaikan dengan contoh-contoh yang jelek tadi Pak, di sini nggak ada Pak. Di tempat lain Pak. Di sini luar biasa kalau kami lakukan. Di sini tidak ada yang pasti, karena kami udah di sini udah belajar disiplin juga, masih walaupun belum maksimal Pak, kami sama belajar disiplin, belajar gotong royong. Makanya di sini nggak ada istilah ulat bulu Pak. Kalau di dalam pendidikan saya dulu di militer ada istilah ulat bulu Pak. Ulat bulu ini rekan-rekan tahu waktu saya dulu pendidikan itu tahun 2002 secapa ini. Ada yang udah kayak Indonesia ngumpul dari satu, udah pakai helm, pakai ransel, isinya berat tuh, senjata lari. Ada kawan tuh yang ulat bulu, entah saya nggak menyebutkan dari daerah mana itu. Dia pura-pura pincang ini, karena dia nggak mau lari. Nah, ini namanya ulat bulu, atau istilahnya makan tulang misalkan. Jadi yang lain udah bagus, dia nyeleneh sendiri, lain daripada yang lain. Nah itu. Tapi kalau di sini nggak ada, di sini sama semua. Bagus semua Pak. Siap. Saya rasa itu. Ada mau saya tanyakan lagi mumpung ada Pak ini, kalau nggak ada. Kalau ulat bulu Pak lawannya kobra. Nanti saya sampaikan tadi kan. Nanti dijabarkan diri kobra. Ada lagi kalau nggak ada mungkin sekian ya. Penutup ya. Saya mau bertanya juga Pak. Jomblo nanya. Jomblo. Kok ketawa tuh paling besar tahun? Iya Pak, tadi kan mau bertanya ini, Bapak kan membahas tentang doa tadi kan Pak? Doa. Iya. Oh siap. Oh iya Nah, kan doa. Siap. gimana caranya supaya bisa disiplin dalam berdoa? Jujur saja sih Pak, kadang-kadang saya secara pribadi ya, saya tidak tahu teman-teman yang lain. Kadang-kadang makan saja, hal kecil saja. Kadang makan dulu, udah lupa berdoa baru bilang Tuhan Yesus berkati makanan kami. Dan tidak berdoa. Jadi kira-kira itu adalah doa itu ada kira-kira itu sebuah kewajiban kah, kebutuhan kah, kedisiplinan kah, atau keharusan Pak itu? Yang menjadi pertanyaan saya. Maunya apa? Maunya apa gitu? Kan dari tadi tiga itu
kebutuhan kah? Iya. Kewajiban kah? Apalagi tadi sebuah kedisiplinan yang kedisiplinan kah? Sebenarnya ini tiga hal ini tadi bertalian, kedisiplinan, kebutuhan, kewajiban. Karena gini loh ya, anak kecil itu dimulai dari kewajiban. Ya mesti dipaksa-paksa dulu Pak, bahasa kerennya. Orang yang suka dipaksa-paksa itu anak kecil. Awas ya, kalau kamu nggak doa, nanti Bapak nak kasih uang jajan loh. Anak kecil itu, ya, mesti didisiplinkan gitu, itu maksudnya. Harusnya kan dia sudah punya instrumen disiplin dalam diri dia. Tapi mesti didisiplinkan lagi dengan sanksi. Wah, saya kemarin baca artikel ya, orang di Belanda sana penjara pada kosong. Makin tutup banyak penjara, kalau nggak salah di Belanda ya. Belanda Pak ya. Makin ditutup penjara, makin tutup. Karena apa? Angka kejahatan di sana itu cuma 0, sekian. Jadi petugas-petugas sipil, pegawai-pegawai penjara ya sudahlah, nonjong. Polisi nggak laku Pak ya. Polisi nggak tahu Pak ya. Coba. Akhirnya itu sudah jadi kebutuhan. Nah, ciri dari negara maju di situ saya perhatikan. Itu aja. Berarti kalau kembali kepada personal pribadi, ciri kita orang dewasa soal doa, ya soal doa tadi. Doa jadi kebutuhan. Nafas, doa itu nafas. Coba kakak tidak bernafas, tolong kak 3 menit saja kak, tidak bernafas. Mungkin ya. Nah itu kak, gitu kira-kira ya. Tidak bernafas, coba 3 menit aja tidak bernafas. Tapi kalau masih anak kecil dipaksa-paksa ya tadi, maaf ya, bahkan dia tidak berdoa, makan pun kadang tidak berdoa. Jadi kalau belum dapat cewek, belum dapat cowok, berarti doanya salah ya. berarti kabur. Kira-kira gitu ya kak ya. Iya. Jadi kewajiban akhirnya karena dipaksa-paksa. Tapi kalau sudah menjadi suatu kebutuhan, aku tidak berdoa ini Tuhan seperti memang, bisa mati saya tidak berdoa. Saudaraku ya, kemarin kan saya naik pesawat dari Jakarta ya. Saya cerita sedikit ya. Ini kesaksian dari pesawat dari Jakarta, berangkat jam 4. Sudah berangkat jam 4, lalu jam 5 udah muter-muter, udah mau mendarat di Pontianak. Muter 5 kali. Nggak bisa turun, nggak bisa mendarat. Akhirnya pilotnya bilang balik lagi ke Jakarta. Betul, di Jakarta dia mendarat, nggak tahu isi BBM. Habis itu saya kira udah mau istirahat, dia naik lagi, balik lagi ke Pontianak. Sampai di Pontianak udah mau turun, udah dekat, udah mau landing, dia naik lagi. Bagaimana saudara kira-kira perasaannya? Waduh. Nah di situ ketika orang biasa sudah terbiasa doa, ya. Doa di sini sudah menjadi suatu kebutuhan. Doa di sini menjadi suatu hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Ya saya tinggal ngomong, Tuhan aku serahkan hidupku padamu. Ya sudah, mau bagaimana? Ternyata saya tadi malam Pak hampir kalau dia balik saya sudah mau telepon komandan saya nggak bisa Pak Agus, jadi saya nggak bisa karena masih di Jakarta. Ternyata hadir lagi. Saya pikir itu mujizat. Dan saya mau bilang, orang banyak doa, ya, orang yang suka berdoa, doa menjadi kebutuhan, hidupnya diberkati. Sangat yakin saya, sangat yakin. Ini semualah kita bicara, bukan Kristen saja, kita bicara umum. Nah jangan dipaksa-paksa doa itu, sholat 5 waktu lah, jangan dipaksa-paksa. Pak, disiplinkan sholat 5 waktu. Ayo, di situ akan menunjukkan kemanusiaan kau. Yang mau naik haji nabung. Jangan sampai kalah sama semut tadi Pak. Semut itu binatang produktif. Banyak manusia tapi tidak produktif. Lebih semut manusia apa manusia lebih semut dari dia? Jawab sendiri. Gitu Pak. Ya. Mantap ya. Kemudian kalau di disiplin, bicara disiplin, kalau di militer ada istilah disiplin itu adalah nafas. Kalau di TNI itu gitu, nafas, disiplin. Karena sehari-harian memang kalau nggak ada disiplin, mungkin nggak akan teratur di kehidupan di militer. Iya. Dan faktanya hari ini militer jadi acuan soal kedisiplinan, betul ya? Makanya kalau pendidikan apa gitu kan ngikut di lendik gitu. Karena yang mengambil disiplinnya tadi, misalkan ada prajabatan, ada pembekalan bela negara itu tetap di tempat militer karena tadi yang ditonton dari sipil di militer itu disiplinnya tadi.
ini aja kita. Lalu saya mau tambahkan, saya teringat satu kata, presisi. Sini. Presisi. Teringat saya itu mengenai presisi. Presisi itu ketepatan. Disiplin itu pun bicara ketepatan. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan jumlah, petunjuk laksana. Nah, presisi itu kan ada kata apa yang pertama itu? Prediktif. Iya, prediktif. Kalau saya lebih suka kita pakai prediktif, oke, tapi saya ada kata satu saya suka juga. Bukan prediktif lagi dan bukan prediktif saja, tapi preventif. Pencegahan. Iya. Bertalian dengan Badan Narkotika Nasional, pencegahan ini paling penting daripada mengobati, betul nggak Komandan? Betul. Nah, preventif. Lalu yang kedua ada apa tuh? Responsible. Responsif. Yang terakhir itu saya apa namanya itu? Transparansi. Wah, mantap. Jadi presisi ini oleh Pak Listio, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara mengenai prediktif, sesuatu yang kita bisa prediksi apa yang akan terjadi. Preventif, bisa kita coba mengantisipasi, sedia payung sebelum hujan. Nah, kedisiplinan akan membuat kita orang sukses karena apa? Kita menjadi orang-orang yang prediktif. Lalu responsif, jangan tunggu-tunggu disuruh baru kerja. Ada banyak orang cuma selalu harus nunggu perintah dalam pengertian apa saja yang dikatakan ya cuma begitu saja. Memang pada bagian tertentu benar. Tapi kalau orang terlalu tidak ada apa namanya responsif ya. Responsifnya kasihan juga ya bekerja sama dengan orang tersebut. Lalu transparansi. Ini tidak tahu lah saya kalau soal BNN berbicara mengenai transparansi mungkin kurang pas kata atau apa yang perlu ditransparansikan. Nah, oke lah nanti dengarkan saya. Itu penting Pak. Tentang Biar kita tetap transparan, untuk kita juga. Gitu ya, Tidak ada yang tutup-tutupi. Tidak ada yang ditutup-tutup. Mantap itu. Ada preemptif. Apa itu? Preemptif itu deteksi dini. Ada. Kalau di dunia intelijen, preemptif, preventif, represif, penindakan, Oke. pencegahan, deteksi dini. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Kembali lagi ke antropologi manusia yang sesungguhnya. Ya, oke. Panjang lagi. Oke, kasih udah. Cukup. Kasih udah. Baik, terima kasih ceramah rohani yang disampaikan oleh Pak Pendeta Vicky. Untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami minta dengan kasih oleh Pak Pendeta untuk membawakan kita di dalam doa. Ya, mari kita berdiri, Bapak Ibu. Kita berdiri. Mohon izin, Bapak, dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, junjungan kami bersyukur saudara-saudari di sini, rekan kerja kami BNN Singkawang bersama komandan kami, Kepala BNN Bapak Toto, kami berterima kasih. Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa untuk pimpinan kami, Tuhan terus taruhkan hikmat, kesabaran, pertolongan, perlindungan, sehingga beliau akan membawa BNN Singkawang makin maju. Untuk Indonesia sejahtera, untuk Indonesia yang terlindungi, war on drugs. Terima kasih untuk semua jajaran juga Tuhan, pegawai-pegawai di tempat ini, Tuhan memberkati tanpa terkecuali. Bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Presiden kami dan Wakil Presiden Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ibu Cai Cumi, Wali Kota kami juga kami taruh dalam tangan-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, keluarga-keluarga kami yang hadir di sini Tuhan berkati. Kami menjadi orang-orang yang produktif, kami orang-orang yang disiplin, dan kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Terima kasih, sebentar lagi kami akan beraktivitas. Turunlah damai sejahtera atas kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua, Pak Kepala BNN, dan semua.